Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan sharing mengenai kartu kredit Tokopedia Card ya. Kira-kira tampilannya seperti ini. Nah, kartu Tokopedia Card ini kegunaannya untuk apa, Bang? Ya, nomor satu intinya yaitu untuk berbelanja, dan tentunya di sini ada fitur pinjaman dari pihak Tokopedia by BRI. Nah, untuk kalian cara mengajukannya bagaimana? Yaitu menggunakan ID KTP saja. Nah, di sini untuk syaratnya kalian bekerja misalkan di PT. Untuk gajinya berapa? Kalian isi sesuai KTP saja ya. Jangan diisi ngasal. Misalkan gajinya 3 juta per bulan. Nah, untuk pengalaman Tokopedia Card ini di ACC-nya kapan, Bang? Saya mengajukan di Tokopedia Card langsung, saya aktif juga berbelanja, bikin toko juga. Waktu itu saya ajukan di tahun 2023 kalau nggak salah, itu ditolak teman-teman selama 2 kali. Ditolak itu kalau sudah 2 kali, itu biasanya pas penolakan pertama nunggu 6 bulan, terus penolakan ke-1 nunggu 6 bulan lagi. Nah, barulah penolakan kedua itu saya pas mau ajukan setelah 6 bulan ke depan di ACC. Entah itu dari mana ya analisanya, mungkin tergantung dari kredibilitas yang ada di Tokopedia seperti itu. Selain itu saya punya rekening bank BRI yang aktif transaksi tiap bulan. Nah, itu yang menyebabkan Tokopedia Card-nya mungkin di ACC seperti itu ya. Nah, untuk kelebihannya saya sudah menyebutkan. Nomor satu itu berbelanja, yaitu gratis ongkir selama ada voucher di Tokopedia-nya. Terus di sini ada bonus dari merchant-nya tergantung event. Di sini ada potongan voucher dari Tokopedia langsung kalau kalian menggunakan Tokopedia Card di Tokopedia. Nah, untuk pembelanjaannya minimal 500.000 kalian sudah bisa dicicil selama 12 bulan. Nah, dicicilnya ini yaitu yang utamanya kalian bisa bunganya 0%. Jadi kalau misalkan kalian belanja 5 juta menggunakan Tokopedia Card dicicil 12 bulan, tinggal bagi aja 5 juta dibagi 12. Dan itu tanpa bunga 0%. Jadi kalau kalian beli 5 juta, bayarnya 5 juta juga. Seperti itu ya. Nah, untuk kelebihan berikutnya apa? Di sini jangka waktunya lama, yaitu cicilan 12 sampai 24 bulan, bahkan kalau limitnya sudah di atas 50. Nah, terus di sini kelebihannya lagi, kalau teman-teman ini mengajukan pertama, itu waktu itu saya limitnya 3 juta, 3 kilo lah seperti itu ya. Limit 3 kilo saya mengajukan langsung di aplikasi CCBRI. Saya mengajukan langsung klik naik limit. Itu permintaan pribadi karena limitnya kurang, seperti itu ya keterangannya. Tiba-tiba saya ngajukan sampai ke 20 langsung. Dan disitu kaget, langsung di ACC teman-teman, seperti itu ya. Nah, setelah ke 20 saya itu berbelanja lagi ya, rutin karena pemasukan juga alhamdulillah ada. Di sini biaya belanja elektronik banyak, DP-nya 0% semua. Nah, setelah itu teman-teman di sini untuk bulan kedua ataupun setelah naik limit kan dikasih jarak 6 bulan lagi baru kalian bisa mengajukan lagi limit. Udah 20 saya ngajukan ke 35. Di situ naik lagi teman-teman. Seperti itu langsung di ACC. Kenapa bisa seperti itu, Bang? Biasanya kalian wajib punya rekening BRI ya. Mungkin di sini akan dianalisa oleh pihak Bank BRI seperti itu. Entah dari pembelanjaannya, dari kredibilitasnya, cara pembayarannya. Itu insya Allah jangan terlambat, insya Allah bakalan lancar ya untuk mengajukannya. Untuk kelebihannya lagi apa, Bang? Nah, untuk kelebihannya lagi di tahun pertama ini tidak kena bunga ataupun tidak kena biaya layanan dari pihak BRI Tokopedia, yaitu gratis iuran selama 1 tahun. Jadi semua produk perbankan juga pasti ada bunganya, yaitu kartu debit, BRI, BCA, semuanya juga ada per bulan biayanya 15.000, 10.000, 7.500. Nah, kalau ini nggak ada tahun pertama. Untuk tahun kedua bagaimana? Nah, di sini teman-teman perlu diingat ya, untuk tahun kedua ini ada biaya layanan. Nah, tahun kedua nih berjalan. Kalau kalian tidak berbelanja 3 kali ya di Tokopedia, itu 50 kali 3 yaitu 150. Itu wajib 1 bulan 3 kali seperti itu ya. Kalau salah silahkan koreksi sesuai dengan peraturan terbaru. Kalian wajib yang penting belanja 3 kali, Bang.
Nah, belanja 3 kalinya di sini alhamdulillahnya bisa belanja di luar Tokopedia. Contohnya isi pulsa di Shopee menggunakan pembayaran Tokopedia Card. Isi pulsa dimanapun pembayarannya pakai ini. Itu udah termasuk bisa menghapus cicilan 0% atau bunga yang 250 tahun. Itu di tahun kedua. Nah, tahun kedua ini kalian konsisten tiap bulan belanja 3 kali 150 di Tokopedia. Kalau di luar Tokopedia yang penting belanjanya 3 kali. Itu udah lolos dari penghapusan bunga 250. Jadi konsisten dari bulan Januari misal sampai Desember itu kan udah 1 tahun. Jadi tiap bulan belanjanya 3 kali. Jadi yang bunga 250 bisa dihapus otomatis, nggak ada bunga. Nah, itu kelebihannya. Jadi dikasih mungkin bukan dikasih bunga tapi dikasih kredibilitas. Yang penting belanjanya aktif, bunganya bisa dihapus. Seperti itu teman-teman ya. Kalau kalian ngambil kartu kredit yang manapun pasti ada biaya layanan. Jadi kartu ini cocoknya untuk siapa bang? Nah, bisa untuk pelajar, untuk anak sekolah, bisnis, ataupun yang suka belanja online shop seperti itu ya. Jadi bisa kalian kalkulasikan nih untuk dana talang ataupun untuk cicilan pembayaran. Kalau uang belum ada kalian bisa menggunakan ini. Nah, untuk kelebihan selanjutnya kalian bisa belanja di merchant offline menggunakan kartu ini. Contoh saya beli iPhone ya teman-teman. Nah, saya datang ke Erapon mau beli ini, tiba-tiba uangnya baru ada 2 juta. Kalian cicil menggunakan ini selama 24 bulan. Kalau limitnya udah di atas 50 biasanya. Kalau limitnya baru 3 juta, 10 juta, 20, 35 ya minimal dicicilnya 12 kali. Jadi mungkin sebulan ya 1 juta mungkin seperti itu. Kalau harganya 12 juta ya. Nah, itu untuk kelebihannya jadi makin ringan. Kalian bilang aja sales yang Erapon, saya mau mencicil membayar menggunakan limit Tokopedia Card, yaitu dicicil 12 kali tanpa bunga. Nah, untuk pembayarannya langsung nanti merchant scan ke edisi seperti itu. Terus kalian lihat pembayarannya berapa per bulannya, bunganya pasti 0 seperti itu ya. Nah, untuk pembayaran yaitu di merchant apa saja bang? Yaitu mau di merchant apa saja yang tersedia bekerja sama dengan kartu kredit Tokopedia Card. Karena ini produk BRI pastinya bisa dipakai di mana saja seperti itu. Nah, untuk kelebihan berikutnya limitnya makin besar ya, makin besar juga tanggung jawab ya. Tetapi di sini enaknya limitnya kalau kartunya belum setahun itu limitnya udah bisa dinaikkan terus. Kalau misalkan ditolak bisa mengajukan lagi kenaikan. Nah, seperti itu ya untuk kelebihannya. Mungkin kalau kartu-kartu lain ada yang dikasih 2 kartu, 3 kartu, ada yang dikasih limitnya naik turun lagi, ada yang naik terus bertahap ya, beda-beda lah tergantung produknya ya. Nah, ini khusus untuk berbelanja online dimanapun jadi cocok untuk kartu permula ya. Nah, itu kelebihan dari Tokopedia Card teman-teman. Untuk kekurangannya apa? Kalau kalian telat bayar bisa diblokir, nanti kebuka lagi. Terus kalau kalian bayar minimum payment, kekurangannya ini ya, tapi udah peraturannya dari sana, kalian jangan melanggar. Kalau total tagihan 2 juta, bayarnya kalian minimum paymentnya 500, kalian bayar 500. Bulan berikutnya minimum payment lagi. Kalau terus-terusan minimum payment, nanti ada bunga sebesar 1,75%. Berarti kalau tagihan 1 juta bunganya sekitar misalkan 20.000 sebulan seperti itu. Kalau misalkan tagihannya 10 juta bisa-bisa tagihan bunga dari ini yaitu 100.000 per bulan. Jadi bunganya bakal naik terus kalau tagihannya tidak full payment. Full payment itu berlaku di beberapa kartu kredit, yaitu di semua kartu kredit kalian harus bayar full payment. Untuk kekurangannya kalian jangan tergoda belanja terus ya, mungkin karena limitnya ada kalian belanja. Pas dicek limitnya masih ada, belanja lagi, tahu-tahu tagihannya gede seperti itu ya. Nah, itu yang patut dipertimbangkan, kalian memakainya dengan bijak seperti itu ya. Oke, mungkin sharingannya seperti itu teman-teman ya, semoga bermanfaat untuk pemula. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.